Baik, saudara sekalian, nah, saya akan meneruskan nanti kita masih akan bahas tentang foundation. Nah, meneruskan pembahasan yang kemarin terkait dengan mitigasi bertahap menggunakan shift payment. Nah, kali ini kita akan menggunakan cash distribution plan ya untuk likuidasi bertahap. Nah, seperti kita ketahui kemarin ya bahwa secara garis besar ada dua jenis likuidasi partnership atau persekutuan. Itu likuidasi yang dilakukan secara langsung, mana semua non cash aset dikonversi dulu menjadi cash baru dilakukan pembagian cash, atau likuidasi yang dilakukan secara bertahap. Itu tidak perlu semua non cash aset dikonversi menjadi cash. Nah, terkait likuidasi bertahap, ya, kemarin kita sudah menyelesaikan membahas bagaimana kalau likuidasi bertahap selesaikan dengan bantuan shift payment schedule ya, karena kondisi saat cash dibagi itu masih ada non cash aset yang belum dikonversi, sehingga kita harus tahu cash yang ada paling aman diberikan pada siapa, pada partner siapa. Tentu saja setelah kreditor atau liability masih terlebih. Nah, ya kemarin sudah ya. Nah, schedule shift payment atau shift payment schedule sebetulnya sudah cukup efektif ya untuk menghitung jumlah cash yang aman untuk dibagikan ketika sebelum semua non cash aset terkonversi menjadi cash. Nah, tapi shift payment schedule ini punya beberapa kelemahan. Pertama adalah kalau ternyata non cash aset yang dimiliki oleh persekutuan banyak yang tentunya dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit, maka bisa dibayangkan setiap akhir bulan, setiap melakukan konversi menjadi cash, kita harus membuat schedule. Nah, seperti kemarin di ilustrasi, bahkan kita harus membuat 2 atau 3 schedule. Nah, selain itu, buat si sekutu ya, si partner, dia juga tidak tahu ketika punya cash berapa sih saya mulai dapat pembagian. Nah, maka dari itu ini bisa diatasi dengan satu metode lain ya, untuk likuidasi bertahap, sehingga si partner tahu ya kapan ketika proses likuidasinya ada cash berapa saya mulai ikut mendapatkan pembagian cash. Nah, maka dari itu langkah cash distribution plan yang sudah dibuat atau disiapkan pada saat awal proses likuidasi. Nah, cash distribution plan itu disusun dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah disusun peringkat atau ranking dari para sekutu berdasarkan vulnerability-nya. Vulnerability itu kalau kerentanan, tingkat kerentanan satu partner ketika persekutuan mengalami rugi dalam proses likuidasi. Jadi dari beberapa partner itu mana yang paling rentan untuk rugi ya, untuk kalau hasil penjualan cash aset itu mana yang paling rentan saldo capitalnya habis. Nah, itu maka logikanya nanti yang paling rentan untuk yang belakangan. Kemudian berdasarkan vulnerability rank tingkat kerentanan itu dibuatlah cost assumption. Nah, jadi ya tadi ya dibuat asumsi seandainya gitu ya si partner gitu ya yang paling rentan itu sekutu rugi berapa sih sehingga dia benar-benar sudah tidak mendapatkan cash gitu ya. Nanti kita lihat lebih ya. Dan terakhir adalah menyiapkan distribution plan berdasarkan schedule sum cost assumption. Nah, kita menggunakan ilustrasi yang sama kemarin yang kita gunakan untuk belajar likuidasi bertahap dengan shift payment partner. Saya ulang kembali ya, ini persekutuan XYZ akan dilikuidasi semua uang cash kecuali 20%
sebelum dilakukan likuidasi, proses likuidasi. Nah, kalau dengan cash distribution plan, ini di awal kita sudah susun ya cash distribution plan. Jadi nanti kalau ada cash pada akhir bulan, cash ini akan kita bagikan kepada siapa itu sudah disusun dari awal. Lihat, nah situasinya ya ini sama, proses likuidasinya sama. Nah, yang pertama adalah kita buat vulnerability rate. Mana sekutu yang paling rentan untuk tidak mendapatkan pembagian. Nah, caranya adalah yang pertama, masing-masing kita sajikan partner ini plus minus dengan saldo capital plus minus dengan saldo loan. Kita lihat ya, X ya, di sana saldo capitalnya adalah 340, tidak ada loan ya. Kemudian Y ya, saldo capitalnya 340 ya, 340 dan dia punya piutang pada partnership, maka ya intinya jadi 360. Kemudian Z ini dia saldo capitalnya 200.000 tapi dia punya utang pada partnership 40.000 sehingga net equity-nya dia adalah 160. Nah, jadi ini partner equity ini plus minus ya, capital plus minus loan. Nah, kemudian untuk tahu perusahaan itu, persekutuan itu ya pada saat proses likuidasi berapa sih sehingga si sekutu ya, masing-masing sekutu itu sudah tidak berhak mendapatkan pembagian cash, modalnya sudah habis, sudah bersaldo. Nah, maka caranya adalah dengan kita bagi ya, saldo equity dengan profit sharing ratio atau rasio pembagian laba atau rugi. Kita lihat bahwa si X itu rasionya ya, baik laba maupun rugi dia rasionya dapat 50%, si Y 30% dan si Z 20%. Nah, itu adalah rasio. Jadi mau profit atau loss ini kesepakatannya X akan dapat pembagian 50%, 30%. Maka kalau ini dibagi equity-nya X 340 bagi 50%, maka hasilnya adalah 680. Ini adalah loss absorption potential. Artinya apa? Artinya adalah persekutuan itu ketika mengalami rugi 680, maka si X yang punya profit sharing ratio 50% itu berarti akan dapat jatah, akan dapat alokasi loss separuhnya 50% dari 340. Maka ya, kalau one loss 680 berarti equity-nya X habis ya, equity-nya habis. Nah, sementara Y yang punya saldo equity net equity 360 dengan profit sharing ratio 30%, maka ini kalau dibagi ya ini dibagi ini, maka totalnya adalah 1.200.000. Artinya apa? Artinya dengan si Y ya dengan profit sharing ratio 30%, saldo capital net equity dia akan habis kalau persekutuan mengalami loss 1.200.000. Nah, jadi kalau persekutuan loss 1.200.000, si Y itu dapat 30%-nya ya, 30% dari 1.200.000, maka dia dapat alokasi loss 360.000. Maka habislah equity-nya Y. Nah, si Z gitu ya sama ya, kalau seandainya persekutuan mengalami maka karena persentase dia 20%, maka berarti dialokasikan dia 160, maka akan habis. Jadi saudara sekalian, nah berdasarkan angka-angka ini kita urutkan si X itu persekutuan cukup loss 680.000 saja dan sudah nol saldo capital atau equity. Sementara si Y persekutuan harus loss sebesar 1.200.000 baru dia nol saldo ya. Sementara si Z kalau persekutuan loss 800.000 dia akan nol. Maka ya, yang paling rentan untuk menyerap loss
ya, itu logikanya seperti itu. Nah, berikutnya adalah berdasarkan vulnerability rate ini kita buat sum loss absorption. Nah, ini langkah kedua dalam menyusun cash distribution plan. Nah, sama gitu ya, kita sajikan equity ya, equity ini plus minus ya, capital plus minus dengan loan. Nah, kemudian yang kita lakukan pertama adalah yang paling berdasarkan urutan vulnerability rate ya, maka dia kita habiskan ya. Jadi ya, ini nomor 1 X, nomor 2 Z, nomor 3 Z. Nah, yang pertama adalah kita akan bebani setiap sekutu dengan loss yang membuat si sekutu yang paling vulnerable itu jadi 0. Oke, langsung saja ya. Oke, kita ini X ini adalah ranking 1 ya, ranking 1 yang paling rentan. Maka ini akan mendapatkan, logikanya akan mendapatkan cash paling belakang. Maka dari itu ini kita nolkan. Ya, kita nolkan. Maka untuk mengenolkannya adalah berarti persekutuan harus mengalami loss 608. Jadi ya. Maka asumsinya adalah persekutuan mengalami loss 608. Nah, dengan proporsi 50-30-20, maka si X akan menyerap loss itu 340 ya. Si Y 30%-nya 204 dan si Z 20%-nya 100 ya, sesuai dengan proporsi. Nah, maka di sini si X saldonya 0 ya. Dia kita hilangkan pertama kali ya dari prioritas karena dia paling cepat. Oke, berikutnya adalah sesuai urutan. Kemudian si Y urutan kedua kita nolkan. Si Z itu punya saldo sebesar ya, setelah ini dia punya saldo sebesar si Z ya, si Z si Z ya, dia punya saldo sebesar 24 setelah ini pertama ya, pembebanan loss yang pertama ya, untuk mengeliminasi si X ya, si Z saldonya 24. Nah, maka dia kita eliminasi ya, maka dia kita nolkan saldo. Nah, oke, sekarang tinggal Y dan Z. Z itu harus kita nolkan. Maka berarti persekutuan ya, saldo capital Z, equity Z itu 24 ya. Berapakah loss partnership yang dialami partnership agar saldo ini menjadi 0 ya? Maka ini harus kita kurangi 24 dan jadi 0. Nah, kalau si Z yang notabene punya ini 30 dengan Y gitu ya. Nah, itu akan menyerap 24. Berapakah total loss-nya? Nah, silahkan dicari ya. Nah, ini matematis ya, gitu ya. Jadi 24 itu adalah 2/5 dari loss. Ya, ingat ya, 24 itu adalah 2/5 dari total loss. Maka total loss-nya adalah 6. Nah, oke ya, sehingga kalau persekutuan partnership mengalami loss 60.000, maka si Z akan menyerap 2/5, 4, IJ akan menyerap 3/5. Oke, maka ya setelah dilakukan proses ini yang kedua ini, maka si Z saldo. Nah, si ini nah, si Y saldonya 120. Nah, ini ya kita lakukan hal seterusnya ya sampai sekutu yang vulnerability-nya paling rendah menjadi habis. Ini sebetulnya bisa dilakukan cukup sampai sini. Yang tersisa Y, atau kalau mau
nol saldonya kalau persekutuan berada di dalam pos 100. Nah, maka saudara lihat ya, berdasarkan angka-angka ini, ya, berdasarkan angka-angka ini 120, 60, maka kita susun cash distribution plan. Ya. Nah, cash distribution plan yang tampilannya adalah seperti ini. Gitu. Jadi pertama, jika ada uang pertama 500.000, tentu saja ini ya, kita katakan di sini ada liability 500.000, ya, maka 500.000 ini ya, pertama akan kita alokasikan terhadap priority liability. Ya. Yang pertama adalah jika ada cash 500.000 pertama, maka punya buat priority liability. Nah, next, kalau ada 20 cash berikutnya, tadi totalnya 520 ya, seandainya ada nomor 520 buat priority liability. Nah, yang 20 ini sebetulnya ini adalah 120 ini buat Y, tapi karena Y ya ada loan from Y A, ya, nah, maka next 20 nya adalah untuk Y loan berikutnya ya, ini kan 120 ya, yang 100 nya adalah buat Y. 120 itu semuanya buat Z, tapi 120 kita menjadi 2 ya. Nah, berikutnya adalah next. Nah, next ini kalau ada 60 berikutnya, cash berikutnya, maka akan dibagi ke Z dan Z, 36 dan 24 ya. Kalau ada uang cash 60 berikutnya, maka akan dibagi ke Y dan Z 60% dan 40%. Ini kenapa 60% dan 40%? Maksudnya dari total ya, jadi dari 60.000 itu ya boleh, tapi kan ini masalahnya ininya prosentase ya, 100%, 100%. Nah, walaupun kalau di sini sebetulnya bisa juga ditulis 500.000, 20.000, 100.000, 60 kali 6, 36, 24 boleh. Nah, terakhir remindernya sisanya ya baru 50. Nah, ini sisanya ya, sisanya adalah 50. Nah, jadi itu ya urut-urutan membuat cash distribution plan. Cash distribution plan ini kita buat sebelum kita melakukan proses ini. Jadi pada tanggal 1 Januari ya, dari sini gitu ya, dari data ini ya, sebelum kita lakukan ini cash distribution plan-nya. Jadi sekali lagi yang pertama bikin vulnerability rank ya, partner equity plus minus capital plus minus loan ya, dibagi dengan persentase pembagian laba rugi mereka, maka ini akan ketahuan apakah ini total loss berapakah total loss yang akan menghabiskan saldo capital sekutu masing-masing. Nah, maka di sini ketahuan bahwa X ini paling gampang saldo capitalnya habis. Dan nomor 2 si Z, dan si Z. Tentunya kita buat asumsi tadi ya, kita eliminasi peluang mereka sesuai dengan peringkat ya. Pertama X kita habiskan saldo capitalnya ya, cara menghabiskannya adalah ya, lagi dengan saldo capitalnya. Nah, dan ini terjadi ketika terjadi loss, ini akan jadi 0 kalau mengakui loss 340. Nah, kalau X dengan proporsi 50% kita mengakui loss 340, berarti total lossnya adalah 6. Nah, Y dan Z kita alokasikan 30. Dan setelah itu kita eliminasi Z ya, dan terakhir kita eliminasi Z. Nah, kemudian berdasarkan angka-angka ini ya, maka kita susun cash distribution plan. Nah, bagaimana kalau ini kita terapkan? Nah, jadi cash distribution plan ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan setiap akan melakukan distribusi cash. Jadi sudah kita buat cash distribution plan ini di awal. Nah, nanti pada tanggal 31 Januari
setelah Februari. Kalau sebelumnya, sebelum dibagi cash, sebelumnya kita sudah save payment schedule dan untuk menentukan cash itu di bulan pada saat. Nah, kali ini kita tidak akan membuat payment schedule, tapi cash itu langsung kita bagi. Ya, nah terus kemudian ya, jika cash distribution plan pada ilustrasi itu hasil tadi di atas diterapkan pada likuidasi bertahap di ilustrasi yang sama, maka setiap akhir bulan saat dilakukan pembagian kas akan didasarkan pada cash distribution plan tersebut. Jadi tidak perlu bikin shift payment. Nah, cash yang dibagikan sesuai dengan cash distribution plan tadi adalah cash yang benar-benar terbatas. Artinya nanti kalau di tengah-tengah discover liability maka itu tetap harus diprioritaskan. Jadi kalau di tengah-tengah di sini ada liability, maka liability itu harus tetap jadi. Nah, jadi ini benar-benar next cash ini adalah yang benar-benar free ya setelah itu. Nah, bagaimana kalau diterapkan? Nah, mungkin masih ingat kemarin ya, jadi ini saldo, kemudian ini adalah proses likuidasinya. Nah, ketika akan dibagi ada cash 640 masih ada non cash aset. Jadi kemarin ketika akan dibagi kita buat save payment schedule. Makanya di sini kemarin lihat save payment schedule. Nah, dan itu kita bikin save payment schedule baru kita terapkan di sini. Nah, tapi kalau di sini sekarang 640 itu akan kita berdasarkan. Oke. Nah, 640 itu ditahan 20. Nah, maka di sini harus ada saldo 20. Berarti yang bisa dibagi berapa? Oke, pertama plus ya. Ini 620 yang bisa dibagi ya. 640 kali 20, 620. Oke. Plus dari 620 itu ya plus 500.000. Sesuai ini plus 500.000 100% untuk priority liability. Nah, 100.000 ini priority liability. Berikutnya, next 20.000 untuk Y-loan, pelunasi Y-loan. Maka next 20.000 ke partner kami pelunasi Y-loan. Ya. Nah, berikutnya, next 100.000 atau 100.000 berarti ya 100.000 ke Y ya. Nah, next 100.000 semuanya buat ya. Nah, hasilnya sama persis ketika menggunakan save payment schedule, persis sama ya, cuma beda kita ya sama aja sebetulnya. Mana dipecah juga bisa. Ini kita pecah ini berdasarkan cash distribution ya. Nah, bagaimana kalau diterapkan di bulan berikutnya? Nah, oke, lihat ini. Bulan berikutnya sama gitu ya. Ini saldo awal, kemudian proses likuidasi ya, konversi non cash aset cash. Setelah itu pada akhir bulan Februari, akhir bulan Februari atau awal Maret, saldo cashnya 256. Nah, kalau kemarin 256 kita bagi dengan save payment schedule. Sekarang udah nggak perlu lagi. Kita lihat cash distribution plan. Nah, ingat ya, di sini ya 256 bahan 20. Berarti yang bisa dibagi adalah 236 ya. 236. Nah, 236 itu harus kita kurangi dulu. Nah, kalau di sini memang tidak ada nih. Mana kalau ada liability di tengah-tengah? Bukan berarti liability-nya diabaikan kalau di sini. Tapi liability yang muncul di tengah-tengah harus prioritas ya. Pertama adalah editor dulu. Baru setelah itu next 60.000 ya. Tadi udah sampai di sini kan ya. Tadi udah sampai di sini. Bulan Januari itu sudah sampai di sini. Bulan Januari. Nah, maka berikutnya adalah next 60.000. Nah, itu 60% ke Y, 40% ke Z, atau berarti 36 Y, 36.000, 24.000. Dan kita lihat ini ya, 60.000 dan 36.000
sudah dikurangi 68. Berarti masih berapa lagi? Nah, masih ada sisa 168. Nah, 168 itu masuk ya, oke. 168 itu masuk remainder. 168 masuk sisanya. Maka kita bagi 50 30 ya. Oke, kita lihat. Nah, 168 ini 50%-nya ke X. Nah, 30%-nya ke Y. Dan 20%-nya ke Z. Nah, maka ini nanti ditotal. Total di 86.400, ini 27.600, ini 85. Nah, sekarang coba kita lihat. Ya, ini kita bandingkan dengan save partner kemarin ya. Nanti silahkan saudara lihat. Kalau ini dibandingkan dengan kemarin ya, save payment partner, maka hasilnya normal. Dulunya masih save payment partner karena copy terus diganti. Ya, harusnya ya. Nah, baik saudara sekalian, ini untuk ya, ulang. Nah, semuanya logis ya. Ini bukan ada lagi pertanyaan ya. Ini kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa komen atau ya, apapun yang saudara suka. Oke, baik, terima kasih. Selamat belajar.